Baik, anakku sekalian, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tadi tentang tips sukses pubertas ya. Di sini ada poster yang menggambarkan eh, apa yang mesti kita lakukan ketika masa pubertas ya. Yang itu yang kita Bapak ulang lagi, yaitu yang pertama adalah selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mencari informasi ya atau bertanya tentang berdiskusi ya dengan orang-orang yang mengetahui tentang hal ini. Ya dalam ini adalah orang yang terdekat pada kita adalah orang tua kita, baik Umi atau Abi ya. Kemudian selanjutnya adalah selalu berpikir positif dan melakukan perbuatan yang positif. Nah, kemudian yang keempat yaitu tips dalam menghadapi pubertas adalah harus kalian banyak membaca buku pengetahuan. Nah, ini ya. Kemudian yang kelima memilih teman pergaulan yang baik dan yang keenam tentang salurkan apa hobi kalian ya bakat kalian kepada hal-hal yang positif. Nah, inilah tips sukses masa pubertas. Kalian bisa perhatikan di sini poster ini dan setelah kalian perhatikan ya poster ini, kemudian yang kalian lakukan adalah ya, kita identifikasi reklamenya tadi atau poster. Kemudian kalian jawab pertanyaan ini ya. Pertanyaannya adalah apa topik yang ingin disampaikan pada reklame tersebut? Topiknya apa? Ya. Kemudian selanjutnya adalah apa saja informasi yang ada dalam reklame tersebut? Ya, apa yang kalian dapatkan? Informasi apa yang kalian dapatkan dalam reklame tersebut ya? Kemudian selanjutnya yaitu apakah informasi pada reklame itu mudah dipahami. Nah, setelah kalian amati reklame tadi ya, kira-kira kalian mudah pahami nggak? Kemudian selanjutnya adalah tujuan reklame tadi untuk apa sih? Nah, tadi ada reklame tujuannya untuk apa? Nah, ini apa namanya? Kalian identifikasi reklame ini dan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam pertanyaan pada slide ini. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya reklame itu ada beberapa sifat ya, yaitu sifatnya reklame memiliki sifat ajakan atau himbauan, kemudian ada informasi. Nah, itu adalah sifat-sifat reklame. Yang pertama tadi sifat reklame yaitu berupa ajakan atau himbauan, kemudian yang kedua ada informasi, kemudian yang ketiga adalah ya penawaran. Biasanya ini adalah penjualan-penjualan barang. Nah, ya ini adalah sifat-sifat dari sebuah reklame. Nah, kemudian yang sekalian, selanjutnya kita akan membahas tentang gagasan pokok. Nah, kalian sangat sangat mengetahui tentunya tentang gagasan pokok ya. Ini pada pelajaran bahasa Indonesia. Apa sih gagasan pokok? Gagasan pokok adalah perhatikan yaitu sebuah pernyataan yang merupakan inti dari suatu pembahasan. Biasanya gagasan pokok ini adalah berupa kalimat ya, berupa kalimat sempurna di dalam suatu paragraf. Ya, yaitu sebuah pernyataan yang merupakan inti dari suatu pembahasan. Nah, bagaimana kita bisa mencari sebuah gagasan pokok dalam suatu paragraf? Nah, ada tipsnya. Cara menemukan gagasan pokok. Yang pertama adalah tipsnya yaitu membaca dengan cermat. Ya, membaca dengan teliti. Nah, kalau kita membaca dengan teliti, maka kita akan mengetahui isinya. Nah, kalau mengetahui isinya, pasti kita akan menemukan gagasan pokoknya. Yaitu bacalah kalimat demi kalimat dalam paragraf tersebut dengan cermat. Kemudian selanjutnya, cara menemukan gagasan pokok yaitu dengan temukan kalimat utama. Nah, dengan membaca kalian temukan kalimat utamanya. Ya, biasanya tadi dikatakan bahwasanya gagasan pokok itu adalah kalimat secara menyeluruh. Ya, adalah kalimat penuh. Nah, yang dimana kalimat ini adalah mengandung isi pada bacaan tersebut. Nah, biasanya gagasan pokok itu ada 3 tempat, biasanya di awal, di tengah, atau di akhir. Nah, sekarang kita contohkan di sini ada bacaan.
Ya, di sini ada bacaan. Nah, beberapa tips belajar menjelang ujian akhir nasional atau UN. Jangan pernah belajar secara dadakan. Artinya, belajar seharian sebelum ujian dan selanjutnya. Ketika kita baca ini semuanya, nah, maka ditemukan bahwasanya gagasan pokok ini yang di garis bawah tadi. Ya. Kemudian contoh yang kedua. Nah, ini contoh yang kedua. Ini adalah sebuah bacaan, kalian baca nanti ya. Kemudian setelah dibaca, maka ditemukan bahwasanya gagasan pokoknya itu ada di akhir. Kalau tadi ya di awal, di awal kalimat, kemudian yang ini adalah di akhir di awal paragraf, dan ini adalah di akhir paragraf. Nah, ini adalah tentang gagasan pokok. Ya, intinya cara menentukan gagasan pokok ada dua, yaitu dengan membaca dengan cermat. Kemudian yang kedua adalah menemukan kalimat utamanya. Nah, itu ya sekalian. Alhamdulillah pada pertemuan materi pada pertemuan hari ini mudah-mudahan bermanfaat, dan Bapak harapkan kalian tetap jaga kesehatan, kemudian melakukan protokol kesehatan, dan juga jangan lupa berdoa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keselamatan dari wabah ini semuanya. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.